buzzer, haters, lovers dan sebagainya. Bahkan kalau perlu mungkin kalau bisa pendeta juga mungkin kalau bisa dibeli supaya bisa membenarkan kesalahan kita. Ada anggota jemaat, ada orang-orang Kristen yang datang kepada pendetanya sudah tahu salah, tapi tetap minta dibenarkan, minta dipahami. Saudara-saudara, permasalahannya pembenaran dari manusia tidak mengerjakan apapun di hadapan Allah. Nabi Yeremia itu orang baik. Tuhan bilang, nggak usah berdoa lagi. Dia masih berdoa memohon belas kasih untuk bangsa Israel, tapi Tuhan tidak mau dengar. Kalau kita memang salah di hadapan Tuhan, sekalipun kita merasa diri benar, kita bisa bayar orang untuk membela kita, membenarkan kita, tidak mengerjakan apapun di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Kita boleh pandai berdebat, kita boleh pandai berlogika, berargumentasi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Makanya saudara, kita juga tidak perlu membela mati-matian orang yang salah. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, seharusnya kita menegur orang yang salah, jangan membiarkan. Karena Tuhan juga mengecam nabi-nabi palsu yang membela bangsa Israel, yang mengatakan, bangsa Israel kenapa-napa. Tuhan katakan, kalian akan mati dan tidak akan ada yang menguburkan kalian. Jadi kita juga jangan menjadi nabi-nabi palsu, membenarkan orang yang berbuat salah. Dan kadang-kadang kenapa sih kita suka membenarkan orang yang berbuat salah? Karena kita tahu kita juga mungkin diam-diam berbuat salah yang sama. Ya. Enak kalau ada teman yang sama-sama berdosa. Ya, kalau dia aja buat salah, saya belain ini. Nanti kan kalau saya ketahuan juga ada yang belain. Jangan, saudara. Nah, saudara, ini juga saudara yang menjadi keyakinan Paulus. Dalam surat yang kepada Timotius, Paulus katakan, aku ditinggalkan oleh teman-teman. Aku ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanan. Ketika dia ditangkap, diadili, dan dimasukkan penjara akibat pemberitaan Injil. Pada saat pembelaanmu, Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang mendampingi aku. Semua meninggalkan aku. Bahkan ada Alexander yang mengkhianati. Tetapi Tuhan yang membela, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menjadi pengacara Paulus. Dan Paulus katakan, oleh karena itu aku mengucap syukur, aku tidak takut. Tuhan yang menyampaikan aku sampai garis akhir pertandingan yang sudah melalui dengan baik. Saudara, ini yang penting. Bagi kita yang suka merasa benar, bagi kita yang suka berdebat untuk membenarkan diri, bagi kita yang suka menuntut orang lain yang minta maaf kepada kita kalau ada permasalahan dan sebagainya, ini pahami bahwa sebetulnya yang paling penting adalah di mata Tuhan kita tuh benar apa enggak. Dan sekalipun kita, kalau kita benar, sekalipun orang lain menentang kita, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dijelek-jelekin, sekalipun orang berusaha mencelakakan kita, kalau kita memang benar, maka Tuhan yang akan membela dan beracara untuk kita. Dan dengan apa? Dengan apa Paulus yakin bahwa Tuhan mengerjakan pekerjaan baik dalam hidupnya? Karena saudara-saudara, karya Paulus yang ibaratnya gini, kebenaran itu bukan soal ngomong doang. Jadi kalau kita ngomong yang baik-baik tapi kelakuan kita tidak baik, itu bukan kebenaran. Paulus tahu dia bilang, darahku sudah hampir dicurahkan. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa dia bisa ngomong itu? Karena dia sudah meyakini dia melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada dengan baik. Hidup kita, karya kita, jadi berkat kita, itu yang menjadi ukuran. Saudara-saudara, benar salah seringkali masalah perspektif. Maka itu kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa jadi benar di mata semua orang. Tapi karya akan dirasakan Bapak. Dan kita nih sekarang yang jadi orang Kristen, kita yang jadi anak Tuhan, itu kan buah dari pemberitaan Paulus. Walaupun nggak langsung, tapi Paulus yang keluar memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, makanya kita juga bisa ikutan jadi anak Tuhan. Sesuai ini, dari sini saya mau mengajak kita untuk melihat jenis orang yang ketiga, yaitu orang yang dibenarkan. Kalau yang pertama, orang yang hidupnya benar, orang yang berusaha keras. Orang yang kedua adalah orang yang merasa benar, orang yang siap berantem untuk menjadi benar. Yang ketiga adalah orang yang dibenarkan. Dan ini digambarkan oleh si pemungut cukai yang berdoa di belakang, jauh-jauh dengan kepala tertunduk, dan hanya berdoa, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa ini. Saudara-saudara, kita
kita tahu tafsiran tentang pungut cukai, kenapa mereka dibenci, kenapa mereka dipandang dan sebagainya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Tapi saudara-saudara yang menarik adalah kalau kita ingat bacaan 2 minggu yang lalu tentang orang-orang sakit kusta yang dari kejauhan saja, hanya berani dari kejauhan berseru minta tolong sama Tuhan. Sebegitu hinanya lah si pungut cukai ini merasa dia tidak layak mendekat, maka hanya di belakang, hanya dari kejauhan, hanya dengan kepala tertunduk dia berani berdoa. Tapi saudara-saudara, disitulah justru dia dibenarkan. Ketika kita mau dengan rendah hati menyadari bahwa kita ini memang orang yang rusak, orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang terikat pada kedagingan, orang yang tidak baik, orang yang membutuhkan pengampunan dan pertolongan, hanya disitulah kita bisa dibenarkan. Dan yang luar biasa, kalau orang benar adalah orang yang berusaha keras untuk benar, orang yang merasa benar, orang yang siap berantem untuk dibilang benar. Orang yang dibenarkan adalah orang yang dikasihi. Dibenarkan adalah kita dikasihi. Karena seberapa pun jeleknya kelakuan kita, seberapa pun buruknya dosa kita, Tuhan mau membenarkan. Jadi itu yang seharusnya juga terjadi di antara kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai keluarga Tuhan, sebagai keluarga di dalam rumah tangga saudara. Bawalah status orang yang dibenarkan ini, konsep ini di tengah-tengah hubungan saudara. Jangan sibuk menjadi orang benar sehingga tidak ada ruang buat kesalahan orang lain. Jadi saya katakan yang namanya orang hidup bersama, hidup antar manusia, nggak mungkin nggak ada kesalahan. Tapi kalau kita setengah mati berusaha menjadi benar, menjadi sempurna, kita nggak punya ruang toleransi sama orang. Kalau kita merasa benar, maka kita akan selalu ribut sama orang. Karena apapun yang terjadi, kita yang benar, orang lain yang salah. Kita yang pintar, yang lain yang bodoh. Ya, kita yang paling tahu firman Tuhan, yang lain itu lebih dekat ke neraka. Saudara-saudara, tinggalkan bersikap merasa benar. Tapi jadilah orang-orang yang dibenarkan juga dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam persahabatan kita, dalam pekerjaan. Menjadi orang yang dibenarkan syaratnya adalah mulai dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita juga bersalah. Saudara-saudara, seringkali kalau kita bicara dengan Tuhan, pesannya adalah kita harus mengampuni, ya kan? Banyak kan ya, pasti ngomongnya belajar mengampuni. Dan mengampuni itu sulit. Tapi hari ini saya nggak mau bicara soal mengampuni, karena kita bukan orang-orang yang 100% benar. Saya mau bicara tentang menjadi orang-orang yang berani minta maaf. Siapa di sini yang nggak punya salah? Ada saudara-saudara di sini yang selalu benar, nggak pernah bikin salah? Nggak ada ya? Siapa di sini yang sudah minta maaf untuk semua kesalahannya? Nggak ada juga. Belum ya. Mungkin habis ini baru nanti direncanakan daftar semua. Tapi itu yang saya mengajak kita untuk lakukan. Saudara-saudara, kita memang perlu mengampuni. Ya. Tapi sebenarnya ketika kita mengampuni, kita ampuni itu bukan orang lain, tapi apa? Ekspektasi kita terhadap orang itu. Yang salah adalah sebetulnya kita juga. Kita menuntut, kamu kan mestinya begini, kok kamu begitu. Sejak kapan dia mesti begitu? Itu kan kita yang mau supaya dia ikuti maunya kita. Saudara-saudara, kita adalah orang yang sudah diampuni, sudah dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan adalah orang yang mau mengaku kesalahan. Maka hari ini saya mau mengajak kita untuk memiliki satu mentalitas, suatu karakter yang mau minta maaf. Saudara-saudara, mana yang lebih susah? Mengampuni atau minta ampun? Mana yang lebih susah? Mengampuni atau meminta maaf? Sama susahnya atau ada yang lebih susah? Saya katakan bersyukur kalau saudara harus mengampuni. Kenapa? Karena kalau saudara harus mengampuni, urusannya cuma antara saudara dan Tuhan. Berdoa supaya bisa mengampuni. Kalau saudara harus minta maaf, memohon pengampunan dari orang lain. Kalau orang itu nggak mau kasih pengampunan,
Bisa apa? Dan juga yang namanya minta maaf itu luar biasa, harus mengalahkan ego punya kalian. Tapi sebagai orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, kita dibenarkan karena kita mengakui dosa kita, maka jadilah juga orang yang membawa status dibenarkan itu dalam relasi. Saudara, kalau salah minta maaf, katakan maaf. Tapi jangan minta maaf, sorry deh. Ya, sorry. Nggak boleh minta maaf. Itu karena tadi soal pendeta sudah minta maaf, jadinya begitu. Jangan juga, iya maaf, tapi kamu sih begini begitu ya. Jangan juga benar aja maaf. Aku menyakiti hatimu. Jangan juga, ya waktu itu kan aku lagi capek, nggak usah membenarkan diri lagi. Karena ingat, yang punya hak membenarkan hanya Tuhan. Dan juga jangan mengatakan aku sih nggak pernah mengerti aku. Kalau memang belum mengerti, belajar untuk saya. Nah, saudara, hari ini di akhir khotbah ini saya mau mengajak saudara, tadi kan sudah dibagikan kertas kecil ya, kartu itu, pembatas buku, dan juga bolpennya baru kasih kembali. Saudara, pembatas buku itu buat Anda, tapi bukan untuk Anda. Saya mau pembatas buku itu Anda tulis bukan sesuatu untuk seseorang, dan nanti diberikan. Jangan dikumpulin lagi, nggak usah dikumpulin ke panitia. Jangan disimpan sendiri, berikan. Anggaplah hal ini suatu panggilan, suatu kesempatan untuk kita membangun jembatan, memulihkan hubungan yang rusak, untuk menjadi orang yang dibenarkan dengan mengakui kesalahan. Berbesar hatilah. Pikirkan orang yang selama ini sudah bersabar menghadapi tingkah laku saudara. Pikirkan orang yang selalu tetap menyapa saudara, mau menjadi teman, walaupun seringkali saudara tidak sungguh-sungguh peduli sama dia. Mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin pembantu di rumah, atau siapapun, teman kerja, orang yang berkali-kali memberikan saudara kesempatan, orang yang berkali-kali tetap menjadi teman, orang yang tetap mengasihi saudara. Dan tuliskannya nggak usah puisi, nggak usah kata. Saudara bisa menuliskan terima kasih kamu sudah sabar bersama saya. Terima kasih untuk persahabatan. Atau mungkin maafkan aku ya. Apapun saudara tuliskan, dan jangan namanya sampai di sini, sampai rumah nanti, atau kalau orang yang di sebelah, berikan. Dan biar kertas kecil itu menjadi jembatan yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan